Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 279. Kitab beliau yang terkenal dengan nama Sunan At-Tirmidzi. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembacaan hadis nomor 50 dari bab ke-38, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'ani Jibrilu faqala ya Muhammad idza tawadda'ta fantadhih." Datang kepadaku Jibril, kemudian beliau berkata, "Wahai Muhammad, jika engkau berwudu maka fantadhih." Kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu makna intadhaha yantadhih. Intadhih ya dalam bentuk kata kerja perintah. Makna yang paling sesuai fantadhih di sini artinya adalah basahi atau percikkan di kain yang ditakutkan padanya muncul was-was, ada percikan najis. Ya, dimana pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan, ya, walaupun pembahasan hadis yang kita baca ini didhaifkan oleh sebagian para ulama,
Namun kemarin telah kita jelaskan dari sisi fikihnya, karena syaitan itu selalu membuat seorang hamba was-was, ya, sehingga kadang-kala seorang tatkala selesai dia berwudu, yang tadinya mungkin ia buang air kecil, maka selesai wudu, kadang-kadang bahkan kadang-kadang selesai sholat, ya, dia melihat ada seperti bekas tetesan basah, ya, pas berada di posisi kain dekat auratnya, ya, sehingga kadang-kala seorang muslim, ya, setelah selesai sholat mungkin kadang-kala demikian, dia menjadi khawatir jangan-jangan basah ini, ya, adalah dari sisa apa? Air seni, yang tentunya itu najis, ya. Makanya kadang-kadang ada sebagian apa yang mereka lakukan setelah selesai dari toilet, ya, setelah selesai buang hajat, buang air kecil, maka dia perhatikan benar-benar celananya, benar-benar dia perhatikan, ya. Artinya kalau seandainya benar-benar ada basah, ada mungkin percikan dan sebagainya, maka langsung dia ganti, ya, langsung dia ganti. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, dalam hal yang seperti ini jangan sampai kita berlebihan, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, halakal mutanatti'un, binasalah orang-orang yang berlebihan, binasalah orang-orang berlebihan dalam segala perkara, khususnya dalam agama. Artinya keluar dari garis yang telah ditetapkan oleh syariat, ini berlebihan. Kalau seandainya pada hukum asalnya kita lihat kain kita adalah suci, maka sudah bangun, ya, di atas hukum asal tadi. Kecuali jika seandainya memang kita pastikan, ya, najis tadi memang melekat atau terkena najis, maka di sini tidak boleh kita bermudah-mudahan. Tapi kalau dalam perkara ragu, masih diragukan, maka pegang hukum asal, ya, pegang hukum asal. Sehingga Nabi SAW mengajarkan khususnya orang-orang yang mungkin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat was-was yang berlebihan ini. Nabi sampai berpesan sebagaimana disebutkan dari Jibril dalam hadis yang dhaifkan oleh sebagian para ulama, idza tawadda'ta fantadhih. Kalau engkau berwudu, selesai berwudu, maka basahilah kain yang dekat dengan aurat yang keluar darinya perkara yang najis. Walaupun hadis ini dhaif, akan tapi hadis ini dipraktekkan oleh sebagian para sahabat, sehingga selesai mereka berwudu atau selesai mereka buang air kecil, maka mereka basahi kain tadi supaya was-was itu tidak ada, gitu. Sehingga tatkala kita lihat, loh kok basah, ya, ini adalah basah dari saya yang bersihkan sendiri, gitu. Ya, ini para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang terakhir yang kita baca pada pertemuan yang lalu. Berikutnya kita masuk hadis nomor 51 dalam bab ke-39. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat." Apakah kalian mau kuberitahu apa-apa yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan hapus dosa-dosa? Jadi sebuah amal ibadah, sebuah ketaatan yang apabila dilakukan, maka karenanya atau dengannya dosa-dosa yang melakukannya itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal penghapus dosa. Wa yarfa'u bihi darajat, dan dengan amal tersebut akan diangkat, akan ditinggikan
kedudukan hamba tadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar penghapus dosa, tapi mengangkat derajat kedudukan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Ya, mau ya Rasulullah. Ini metode pembelajaran ya, di mana seorang guru sebelum ia menyampaikan maklumat tentang ilmu, maka ia melakukannya dengan sistem tanya jawab. Ya, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfi'u bid darajat. Ini untuk memunculkan perhatian. Ya, apakah kalian mau ku beritahu amal ibadah, amal kebaikan yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa dan mengangkat kedudukan seorang hamba? Maka jelas para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW mulai menyebutkan amal-amal tersebut. Pertama, isbagul wudu'i 'alal makarih. Menyempurnakan wudu pada saat-saat yang dibenci. Menyempurnakan wudu pada saat-saat yang dibenci. Kemudian yang kedua, kathratul khuta' ilal masajid. Memperbanyak langkah menuju masjid. Memperbanyak langkah menuju masjid. Wa intidharus shalah ba'da shalah. Menunggu salat berikutnya setelah selesai mengerjakan salat. Ya, menunggu salat berikutnya setelah selesai mengerjakan salat. 3 amal ini kata Rasulullah, fadzalikumur riba. Yang demikian 3 amal di atas adalah riba. Bahkan dalam sebagian riwayat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengulang kalimat ini, fadzalikumur riba, fadzalikumur riba, fadzalikumur riba. Nabi SAW mengulangnya dalam bentuk takkid, penegasan bahwa benar-benar 3 amal di atas itu adalah ribat. Ribat itu maksudnya berjaga di perbatasan antara negeri Islam dengan negeri kafir untuk agar keselamatan kaum muslimin yang ada di negeri tersebut terjamin. Jadi artinya dia bersiap siaga di perbatasan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pahalanya berarti sama seperti berjihad ya. Maka Nabi mengatakan yang demikian adalah riba, yang demikian adalah riba, yang demikian adalah riba. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 amal yang subhanallah dengannya Allah Subhanahu wa taala akan hapus dosa dan akan angkat derajat. Pertama, isbagul wudu 'alal makarih. Menyempurnakan wudu pada saat-saat yang dibenci. Apa yang dimaksud dengan pada saat-saat yang dibenci? Ini pada momen-momen tertentu dalam kondisi berat bagi seorang hamba untuk berwudu. Contoh misalnya jika air tadi terlalu dingin. Air terlalu apa? Dingin. Ini memang wudu di subuh tatkala air terlalu dingin itu memang agak apa? Berat. Ya. Apalagi kalau kita biasa tinggal di tempat yang cuaca tidak apa? Dingin. Paginya itu mau wudu pegang saja apa? Takut kita megang karena terlalu dingin. Ya. Walaupun sekarang ini bisa diakali ya. Jadi kalau terlalu dingin, apa yang dilakukan? Dipanaskan airnya. Ya. Kalau dulu untuk memanaskan air tentunya repot karena mereka harus hidupkan kayu bakar dulu. Hidupkan kayu bakar. Ya. Kemudian setelah hidup baru kemudian air itu dipanaskan. Ya, air itu dipanaskan. Nah, kalau sekarang mudah, ya mudah. Hidupkan kompor, kalau habis gas ya tinggal cok di dinding, ya, air panas. Ini mudah. Tapi intinya kadang-kadang pada momen tertentu memang berat ya. Seperti kondisi air atau yang lainnya.
atau mungkin ada luka sedikit, artinya terkena air tidak berbahaya. Ya, terkena air tidak berbahaya. Beda masalahnya kalau luka tadi berbahaya, ya, apabila kita basuh, ya, terkena air mungkin akan menyebabkan luka tersebut makin parah misalnya. Maka di sini hukumnya adalah jangan dibasuh. Berwuduklah sebagaimana wuduknya orang yang sempurna, orang yang sehat. Namun terkait dengan anggota tubuh yang tidak bisa dibasuh karena adanya luka, itu nanti setelah selesai wudhu kita meninggalkan anggota itu tidak dibasuh, maka kita gantikan dengan tayamum. Ya, contoh misal tangan kita ada luka, sallallahu alaihi wasallam, tangan kita ada luka sehingga tangan ini tidak bisa dibasuh. Jadi kita wudhu sempurna kecuali tangan tadi. Ya, kecuali tangan. Sampai tatkala selesai kita wudhu kecuali tangan, maka kita gantikan pembasuhan tangan yang tidak bisa dibasuh karena luka dengan apa? Dengan tayamum. Jadi menggabungkan antara wudhu yang kurang sempurna dengan tayamum. Tapi kalau seandainya luka tadi ya bisa dibasuh, tapi berat bagi kita, rasanya berat gitu, tetap menyempurnakan wudhu sekalipun pada saat-saat yang dibenci, pada saat-saat yang sulit, maka ini salah satu di antara sebab Allah ampuni dosa seorang hamba dan Allah angkat apa? Derajatnya. Ini keutamaan menyempurnakan apa? Wudu. Karenanya bab ini, bab ke-39, bab fi isbaghil wudu. Bab menyempurnakan apa? Wudu. Kemudian yang kedua, kasratul khutha ilal masajid, memperbanyak langkah kemana? Ke masjid. Untuk ibadah, untuk sholat. Ya, imam maknanya adalah sering ke masjid, karena orang yang sering ke masjid tentunya banyak apanya? Langkahnya. Ini mengisyaratkan juga bahwa ke masjid itu lebih utama apa? Jalan kaki. Lebih utama jalan kaki. Tapi bukan berarti yang naik kendaraan enggak dapat pahala ya. Ya, sampai ada yang bertanya-tanya, kalau jalan kaki kan hitungannya per langkah, kalau naik kendaraan hitungannya gimana? Hah? Perputaran. Allahu a'lam bishawab. Tapi intinya yang berkendaraan juga dapat apa? Pastinya dapat pahala. Tapi jalan kaki itu ya ini disebutkan dengan kalimat kasratul khutha ilal masajid. Ya. Namun di sholat Jumat ya, untuk sholat Jumat ada pahala, itu memang disebutkan jalan kaki dan tidak berkendaraan. Ya. Jadi kalau kalimat kasratul khutha ilal masajid memperbanyak langkah ke masjid, bisa saja naik kendaraan, bisa saja jalan kaki kan gitu. Tapi kalau ada sebuah keutamaan sholat Jumat yang disebutkan dengan keutamaan tertentu, memang dalam hadis tersebut Nabi SAW mengatakan wa masya wa lam yarkab, dia jalan dan tidak berkendaraan. Ya. Jadi memperbanyak langkah ke masjid ya, pada hukum asalnya adalah dengan berjalan kaki. Jadi bisa diartikan sering ke masjid, karena orang yang sering ke masjid untuk ibadah berarti jalan kakinya lebih banyak. Atau maknanya kasratul khutha ilal masajid ini bisa diartikan juga memperpendek langkah sehingga langkahnya banyak. Memperpendek apa? Langkah. Jadi melangkah itu kalau ke masjid jangan panjang, jangan lebar. Ya langkah sedang lah. Sehingga yang tadinya mungkin 3 langkah, alhamdulillah bisa dihemat jadi jadi 6. Ya kan? Tidak juga berlebihan ya. Tidak juga berlebihan ya. Langkahnya setengah jengkal. Tidak berlebihan juga. Artinya jangan langkahnya itu jangan terlalu panjang supaya hitungan langkahnya itu semakin apa? Semakin banyak. Kasratul khutha, banyak langkah. Itu sabda Rasulullah. Sehingga sebagian para ulama menjelaskan dalam fikih ya, bahwa langkah ke masjid itu baiknya memang itu tidak terlalu lebar. Ya, tidak terlalu panjang untuk memperbanyak langkah ke masjid. Sehingga ini menunjukkan bahwa masjid ini merupakan tempat yang sering hendaknya dituju. Ya, sering hendaknya
dituju. Jadi masjid ini merupakan tempat yang diminati. Orang cari ketenangan, yang perginya kemana? Ke masjid. Ya untuk ibadah maksudnya. Ya bukan untuk tidur ya. Untuk ibadah. Ya. Kemudian yang ketiga, intidharus shalah ba'da shalah. Menunggu salat berikutnya setelah mengerjakan salat. Nah, ini keutamaan ya, menetap di masjid untuk menunggu salat berikutnya. Ya, yang paling banyak dilakukan oleh kaum muslimin karena memang jarak waktunya tidak terlalu jauh, itu salat maghrib dengan isya. Apalagi kalau seandainya kita ta'lim misalnya, ini diniatkan juga di samping kita menuntut ilmu, kita juga berniat untuk menunggu sholat isya dengan memenuhi atau menyibukkan diri melakukan ibadah di masjid. Maka dapat pahala menuntut ilmu, dapat pahala dalam hadis ini menunggu sholat berikutnya setelah selesai mengerjakan apa? Sholat. Ya, demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwa 3 amal di atas adalah ribat. Ribat tadi maknanya apa? Menjaga perbatasan negeri kaum muslimin agar tidak diserang oleh musuh. Artinya kaum muslimin yang hidup di negeri tadi atau di kota itu merasa aman beraktivitas, beribadah, bekerja karena adanya menjaga perbatasan. Nah ini pahalanya sama, dan pahala 3 amal di atas itu sama dengan ribat. Dan ribat ini atau jihad ya secara umum pahalanya sangat luar biasa. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi bersabda, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi. Satu hari satu malam, ini 24 jam menjaga perbatasan kaum muslimin dari serangan musuh. Berarti tetap standby ya. Namanya pasukan penjaga perbatasan itu ya standby, siap dalam waktu kapanpun, dalam kondisi apapun. Kalau ada serangan siap terjun ke medan perang. Jadi siap siaga. Ya, ini satu hari satu malam atau 24 jam riba di perbatasan negeri kaum muslimin lebih baik pahalanya dari berpuasa 1 bulan plus sholat malamnya. Itu pahalanya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, bukan hanya ini saja yang dia dapat. Wa in mata jara alaihi amalahu alladhi kana ya'maluhu. Kalau seandainya dia meninggal, maka amal perbuatan yang dilakukan semasa dia hidup tetap mengalir pahalanya. Pahala sholatnya ngalir terus walaupun dia sudah meninggal. Ini diantara kekhususan dari hukum asal. Orang yang meninggal itu putus apanya? Amalnya. Kan ada contoh sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh mendoakan. Bahkan tiga ini terbatasnya. Sedekah jariah misalnya, ini bisa tetap mengalir selama sedekahnya itu dimanfaatkan. Kalau sedekahnya sudah tidak dimanfaatkan lagi, kira-kira mengalir tidak? Tidak. Bangun masjid selama ada orang ibadah di situ, pahalanya apa? Tapi kalau masjidnya sudah nggak ada, gimana? Masih mengalir? Enggak, habis. Baik. Ilmu yang bermanfaat, kalau ilmu tidak diamalkan lagi, mengalir tidak? Enggak, habis. Ini maka Nabi SAW kaitkan, selama itu dimanfaatkan, sedekah jariah dimanfaatkan, ilmu yang bermanfaat, tetap ada orang yang mengamalkan. Contoh misalnya diajarkan ilmu kepada seseorang,
diamalkan, dia dapat pahala yang mengajarkan tadi. Dan kalau seandainya nanti orang yang diajarkan ngajarkan lagi, tetap ngalir pahalanya. Tapi kalau terputus di murid yang pertama, dia tidak ajarkan pada orang lain, kemudian murid ini meninggal, maka pahala untuk gurunya juga putus, habis. Kemudian yang ketiga, anak soleh. Anak kalau soleh sudah meninggal gimana? Habis juga. Kan gitu. Tapi coba bayangkan ini orang yang ribat. Nabi mengatakan jawa alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu. Terus mengalir pahalanya yang biasa diamalkan. Ini keutamaan sangat luar biasa bagi orang yang menjaga apa? Perbatasan negeri kaum muslimin, standby untuk siap terjun ke medan tempur. Kapan tuh? Namanya serangan itu kan kadang-kadang tiba-tiba. Dan itu kalau kita baca dalam catatan sejarah, ya pada satu waktu di siang hari sedang istirahat mereka pun ada serangan, mereka langsung ambil apa? Senjata dan terjun ke medan tempur. Jadi Allah berikan keutamaan yang sangat luar biasa untuk mereka. Artinya ya setiap saat bisa saja gugur, setiap saat bisa saja mati. Ya. Kemudian yang ketiga, ujri alaihi rizquhu. Kalau yang meninggal, rezekinya tetap akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Jadi rezekinya tidak diputus. Orang kalau sudah meninggal ada rezeki lagi enggak? Enggak ada. Tapi dia tetap, karenanya disebutkan orang yang syahid itu hidup di sisi Allah. Dan diberikan apa? Rezeki. Karenanya disebutkan dalam riwayat, roh orang yang syahid itu diletakkan di mana? Di Tembolo ya Pak? Ya. Tempat makan burung yang ada di atas langit sana, di dalamnya. Kemudian burung ini setiap harinya terbang kemana? Ke surga, minum air surga dan makan buah surga. Itu sudah diberi rezeki oleh Allah. Jadi Allah SWT mengatakan, jangan kau mengira bahwa orang-orang yang syahid terbunuh di medan perang di jalan Allah itu amwatan. Ya, jangan kau menyangka bahwa mereka itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ya, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dan selalu diberi apa? Rezeki. Jadi terus rezekinya tidak putus sekalipun mereka telah meninggal. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, di antara keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang berada di ribat. Ya, ini cuma 24 jam, pahalanya luar biasa. Bagaimana kalau lama? Nabi mengatakan wa amin al-fattah, dan dia akan diberikan jaminan keamanan bagi malaikat yang akan mengujinya di alam barzakh. Aman dari mungkar dan nakir. Aman ini kata para ulama dua makna. Bisa artinya aman tidak ditanya, enggak ada lagi pertanyaan siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Ini pertanyaan bukan lembut-lembut nanyanya. Disebutkan dalam sebagian riwayat ya bahwa malaikat ini datang dengan bentuk yang sangat menakutkan. Makanya disebut mungkar nakir, menakutkan. Kemudian dia akan membentak, suaranya sangat menggelegar. Ya, ini subhanallah. Kalau di ditanya tentang sebuah kasus misalnya aparat dengan ancaman dan sebagainya, mungkin orang sudah lupa ya, mau jawab apapun sudah lupa. Ini di alam barzakh, malaikat yang sangat menakutkan rupanya, kemudian dia menghardik, dia bertanya, ya, maka disebut dengan malaikat mungkar dan nakir. Jadi ujian sangat berat. Nabi SAW katakan amin al-fattah, orang ini akan aman dari malaikat penguji. Maknanya ada dua. Pertama, aman artinya tidak diuji lagi, nggak perlu ditanya, sudah lulus ini orang, tak perlu ditanya ya. Atau makna yang kedua, amin al-fattah, malaikat tetap bertanya
akan tetapi tidak dengan sikap seperti selain dia. Kalau dia tanyanya ya dengan lemah lembut, ini orang yang riba. Ya. Kalau selain mereka itu pertanyaan dengan apa? Dengan keras, hardi, dengan suara yang disebutkan dalam sebagian asar, walaupun dari sisi sanad perlu diperiksa. Ada sebagian mengatakan dalam riwayat bahwa suaranya menggelegar bagaikan halilintar. Ya, suaranya menggelegar bagaikan apa? Halilintar. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan apa? Orang yang riba di jalan Allah, yaum wa laila, satu hari satu malam 24 jam. Ya, karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak para ulama yang memang menyisihkan sebagian waktu mereka untuk riba. Menyisihkan sebagian waktu mereka untuk apa? Untuk riba. Ini zaman dulu. Ya, mereka ada beberapa waktu, mungkin 1 bulan, berapa bulan mereka pergi ke perbatasan, kemudian siap di sana menjaga perbatasan negeri kaum muslimin. Seperti Imam Abdullah ibn Mubarak diceritakan bahwa di zaman itu ada seorang ahli ibadah, Al-Imam Fudail bin Iyad, Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Dia dikenal dengan Abidul Haramain, ahli ibadah 2 kota suci. Ahli ibadah, terkenal ahli ibadah Mekah dan ahli ibadah apa? Madinah. Maka disebutkan bahwa Al-Imam Ibn Mubarak menulis sebuah surat, ya, memotivasi Imam Fudail bin Iyad untuk menyisihkan sebagian waktunya itu berjihad. Beliau menulis surat, ya Abidal Haramaini law absartana la'alimta annaka fil ibadati tal'abu. Wahai ahli ibadah negeri Haramain, jika seandainya engkau melihat bagaimana kami di medan tempur, kami di perbatasan kaum muslimin, kami di jalan jihad, di jalan Allah, maka pasti engkau akan yakin bahwa selama ini engkau hanya bermain-main saja. Walaupun ibadahmu luar biasa, tapi tatkala dibandingkan dengan jihad, maka seperti ibadahmu itu kecil. Karena pahala jihad luar biasa, seperti yang disebutkan di sini. 1 hari 1 malam riba itu lebih baik dari puasa 1 bulan plus sholat malamnya. Itu jihad. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa amal di atas ini luar biasa pahalanya. Ya, isbagul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu pada saat-saat yang dibenci, memperbanyak langkah ke masjid, menunggu sholat berikutnya setelah selesai mengerjakan sholat. Ini pahalanya sama seperti pahala apa? Jihad. Ya, sekalipun sekarang mungkin tidak ada jihad, tapi kita bisa melakukan ini. Ya, melakukan ini. Wudunya sempurna, kemudian berjalan kemana? Ke masjid, kemudian setelah sholat kita menunggu sholat berikutnya yang memungkinkan ini ya sholat maghrib, menunggu apa? Sholat isya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hadis ke-52, ini sama ya hadisnya, tapi sebagaimana saya sebutkan tadi, Nabi mengucapkan atau bersabda fadzalikumur riba, beliau ulang 3 kali. Ini betul-betul sebuah takkid ya, penekanan, sebuah kepastian, yang demikian adalah riba, yang demikian itu adalah riba, yang demikian itu adalah riba. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita masuk bab ke-40, nomor hadis 53. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khirqa
yunashshifu biha ba'dal wudu. Hadis ini didhaifkan sanadnya oleh sebagian para ulama. Aisyah bercerita Rasulullah SAW punya khirqah. Rasulullah SAW punya kain. Yunashshifu biha ba'dal wudu, di mana kain itu digunakan untuk mengusap atau mengeringkan anggota wudu beliau, atau mungkin handuk lah ya bahasa kita, handuk kecil yang dipakai untuk apa? Setelah selesai wudu mengeringkan. Ini hadis Aisyah. Namun Imam Tirmidzi sendiri hadis ini lemah, kata Imam Tirmidzi. Tidak ada satu hadis sahih pun dalam bab ini, kata Imam Tirmidzi, yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis Aisyah ini kata beliau apa? Lemah. Nabi yang benar tidak memiliki apa? Handuk atau kain khusus mengusap atau mengeringkan anggota wudu setelah selesai wudu. Ini tidak ada riwayat yang sahih, kata beliau. Kemudian hadis nomor 54 ini juga lemah, kata Imam Tirmidzi, dari hadis Mu'adz bin Jabal. Aku melihat Rasulullah SAW apabila beliau berwudu, masaha wajhahu bi tarafi thawbihi. Setelah selesai wudu, beliau mengusap wajah atau mengeringkan wajah dengan menggunakan ujung kainnya. Jadi ujung bajunya itu diangkat kemudian digunakan untuk mengusap apa? Mengusap wajah supaya apa? Kering. Ini juga dhaif. Ya. Hadis ini disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah untuk sedikit ya memberikan penjelasan tentang apa hukum mengeringkan anggota wudu setelah wudu. Ini fikih klasik dibahasnya. Bolehkah seorang muslimah setelah wudu dia keringkan anggota wudunya dari sisa-sisa apa? Air. Ya. Ini ada perbedaan di kalangan para ulama. Tapi perbedaannya berkisar antara dua hukum. Apakah dia makruh atau mubah? Boleh. Ya, tentunya tidak sampai haram di sini. Tidak ada ulama yang berpendapat hukumnya apa? Haram. Yang ada sebagian berpendapat makruh, sebagian berpendapat apa? Mubah. Dan ini yang disebutkan oleh Al-Imam Tirmidzi setelahnya. Beliau berkata, waqad rakhasa qaumun min ahli al-ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum fit tamanduli ba'da wudu. Jadi pertama kita sebutkan tadi, Imam Tirmidzi mengatakan tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan Nabi mengusap atau mengeringkan anggota wudu dengan kain setelah wudu. Tidak ada hadis yang sahih. Sehingga para ulama berbeda pendapat. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Maka sebagian ulama, kata beliau, memberi keringanan, khususnya dari beberapa orang dari para sahabat Nabi, dan setelah mereka tidak mengapa. Berarti hukumnya mubah, tidak mengapa. Jadi selesai wudu kita ambil handuk, kita keringkan, ini tidak mengapa. Kemudian pendapat yang kedua, hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Wa man karihahu innama karihahu min qibal innahu qila min qibali innahu qila innal wudu'a yuzan. Ada sebagian ulama mengatakan tidak makruh. Mungkin kalau tidak boleh agak susah ya terjemahkan tidak boleh. Makruh itu apa? Dibenci. Ya. Dibenci. Artinya kalau kita melakukannya, tetap melakukannya, ya tidak berdosa. Tapi kalau kita tinggalkan, berpahala. Ini pendapat sebagian para ulama. Ya, pendapat sebagian para ulama. Makruh. Apa alasan mereka? Mereka mengatakan karena ada beberapa riwayat yang mengisyaratkan, kata para ulama, bahwa air wudu ini yuzan,
kelak pada hari akhirat akan ditimbang dia. Artinya kalau semakin banyak airnya kan semakin berat nanti di sisi Allah. Kan kita berusaha untuk apa? Memperberat apa? Timbangan. Karena Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, orang yang timbangannya berat, artinya timbangan kebaikan berat, fahuwa fi isyatir radiyah. Siapa yang berat mawazinu, timbangan amal kebaikannya, maka ia akan masuk ke dalam surga. Jadi kita berusaha untuk timbangan kebaikan itu berat dengan apapun, dengan amal ibadah, bahkan dengan memperbanyak untuk, karena airnya itu juga akan ditimbang. Jadi sampai disebutkan di antaranya juga akan ditimbang. Pernah sehingga anak kita singgung orang yang pelihara kuda, yang mana kuda ini memang dia pelihara, dia miliki niatnya untuk dipakai berjihad. Nanti kotoran daripada kuda ini juga akan ditimbang pada hari akhirat. Ini khusus untuk kuda ya. Kalau kambing enggak, kambing sapi enggak, kuda. Makanya kuda itu punya keistimewaan dari sisi dalil keutamaan memeliharanya. Ya, keutamaan apa? Memeliharanya. Taib. Jadi baik, kita lanjut. Ini terkait dengan memelihara kuda. Ini memang banyak hadis yang mengisyaratkan tentang keutamaan. Ya, mengisyaratkan tentang keutamaan dengan catatan memelihara kudanya itu bukan untuk kebanggaan, bukan untuk kesombongan. Memeliharanya memang niat tujuannya adalah menyiapkan kendaraan ini atau tunggangan ini jika nanti dibutuhkan untuk berjihad, maka kita akan gunakan. Ya, sampai kotorannya tadi, yaitu dapat apa? Ditimbang nanti ada pahalanya. Sampai tatkala kuda ini digembala, maka rumput yang dia makan itu nanti juga masuk dalam timbangan. Tatkala air dia minum, air ini juga masuk dalam timbangan. Maka para sahabat bertanya, kalau pelihara ini bagaimana? Kalau pelihara ini bagaimana? Nabi SAW mengatakan, saya tidak tahu ada sebuah ayat yang menjelaskan secara terperinci dari hal-hal ini kecuali firman Allah, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi apapun sebenarnya kalau kita miliki niatnya untuk kebaikan, insyaallah itu ada nilainya. Contoh kita, kendaraan kita sekarang kan nggak kuda lagi, ya kendaraan kita apa? Sepeda motor, mobil. Jadi kalau kita punya sepeda motor, kita beli sepeda motor, kita beli mobil, ada nggak pahalanya? Ada. Niatnya apa kau punya itu? Untuk berbangga-bangga, untuk nyombongkan, ya berbahaya kalau demikian. Tapi kalau niatnya memang untuk kebutuhan,
sehari-hari memang kita butuh. Kemudian juga untuk ya kita niatkan kalau ada yang butuh dibonceng nanti kita bonceng, ya. Maka di sini pahalanya mengalir. Pahalanya apa? Mengalir. Dengan catatan membelinya itu bukan fakhran wa riya'an, sebagai bentuk kesombongan, ya, pamer. Belinya memang karena kita butuh, kita ingin membantu orang, kita ingin membonceng keluarga kita untuk menutupi kebutuhan kita terkait dengan kendaraan. Maka insya Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebaikan walaupun hanya sebesar zarrah, maka dia akan melihat balasan kelak pada hari akhirat. Sebaliknya, siapa yang melakukan amal keburukan walaupun hanya sebesar zarrah, dia juga akan melihat apa? Keburukannya pada hari kiamat. Jadi belinya untuk apa? Ya, karena para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh rahmatullah ini perhatikan ya. Karena apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dalam kehidupan dunia ada perhitungannya kelak pada hari akhirat. Karena ada sebagian bertanya, Ustaz, terkait dengan zakat misalnya, apakah kendaraan itu, mobil itu ada zakatnya? Saya katakan nggak ada. Pada dasarnya mobil itu, kendaraan itu tidak ada apa? Zakatnya. Ya. Jadi kalau kau punya 100 mobil pun nggak ada kewajiban apa? Zakat, kecuali kalau 100 mobil itu dibeli untuk diperjualbelikan, untuk dagang, untuk cari keuntungan, ini ada zakatnya. Tapi kalau dimiliki tidak untuk itu, hanya untuk dipakai atau koleksi, nggak ada zakatnya. Tidak ada apa? Zakatnya. Sekedar bukan cari keuntungan. Tapi kalau koleksi itu cari keuntungan, nanti siapa ada yang mau saya akan jual cari untung, ini kena zakatnya. Tapi ini enggak, karena hobi saja. Ya, itu tidak ada zakatnya. Tapi ada perhitungannya. Ada apa? Perhitungan itu apa kau punya itu? Untuk apa kau punya itu? Itu nanti di akhirat. Dari mana dan untuk apa pertanyaannya? Ya, jadi ini para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh rahmatullah, intinya memiliki apapun, coba niatkan untuk kebaikan. Karena dengan itu insya Allah pahalanya mengalir untuk kita. Ya, demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana tadi? Ditimbang. Jadi semua yang kita lakukan dari kebaikan itu tujuannya adalah untuk memperberat apa? Untuk memperberat timbangan. Jadi airnya ditimbang, ada beberapa poin-poin yang masuk dalam timbangan. Maka sama seperti sebagian ulama memakruhkan. Kenapa tidak boleh mengusap, mengeringkan? Makruh hukumnya. Ya, lebih bagus dibiarkan, tidak diusap. Karena itu menurut sebagian, ya, kata Imam Zuhri, innama akrahul mandila ba'dal wudu' li'anna wudu'a yuzal. Imam Zuhri mengatakan, Ibnu Syihab Zuhri mengatakan, saya tidak suka mandil, ya, handuk pengusap untuk wudu. Kenapa? Wudu itu kelak airnya akan ditimbang. Ya. Intinya para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mubah, boleh, tidak ada larangan sama sekali. Ada yang mengatakan apa? Makruh. Ada yang mengatakan makruh. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau makruh tentunya tidak dicela, ya. Orang melakukannya itu tidak dicela. Enggak boleh kalau kita lihat orang setelah wudu dia usap, dia keringkan, kita nggak boleh mengatakan, loh, kok diusap? Nggak boleh ditegur, karena hukumnya apa? Makruh. Hukumnya sekedar apa? Sekedar makruh. Demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hadis nomor 55. Bab ke-41. Hadis dari Umar bin Khattab. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu." Barang siapa yang mengambil wudu kemudian ahsana al-wudu, dia lakukan wudu itu dengan baik, dengan sempurna. Ya. Summa qala, kemudian setelah wudu dia berdoa, "Asyhadu an la ilaha illallah." Dalam riwayat disebutkan ada tambahan, "Wahdahu la syarika lah." Walaupun dalam sebagian riwayat hanya asyhadu an la ilaha illallah. Ya, tidak mengapa ya. Bisa ditambah dengan wahdahu la syarika atau tidak. Karena riwayatnya juga ada yang tidak menambah wahdahu la syarika. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Kemudian Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku termasuk di antara hamba-hambamu yang bertaubat. Dan ya Allah, ya Tuhanku, jadikan aku termasuk di antara hamba-hambamu yang disucikan. Ini doa setelah wudu. Jadi siapa yang wudu sempurna kemudian membaca doa ini, apa kata Rasulullah? Futihat lahu samaniyatu abwabil jannah yadkhulu min ayyiha syaa. Akan dibukakan untuknya 8 pintu surga itu, dan dia diberikan pilihan mau dari pintu mana dia masuk. Subhanallah. Ini kasih sayang Allah itu luar biasa ya. Wudu, ya, wudu. Pahalanya seperti ini. Wudu sempurna, baca doa ini, dibukakan apa? Pintu surga. Mau masuk dari mana? Dari pintu surga yang 8 itu. Kira-kira masuk yang mana? Ada yang mau roya. Mana lagi? Ayo pilih. Ada pintu sholat, ada pintu zakat. Ya. Nah, ada satu pintu. Mungkin kalau saya sebutkan semua antum mau masuk dari situ. Pintu orang masuk surga tanpa hisab. Wah, mau dari situ semua ya. Tapi intinya subhanallah, pintu surga itu ada 8. Dan tentunya kalimat dibukakan pintu surga, dia diizinkan masuk dari pintu manapun yang mau dia pilih. Karena kalau kita baca hadis ini secara harfiah saja, padahal inti daripada hadis ini wallahu ta'ala makna yang harus dipahami, konsekuensi yang harus dipahami dari kalimat tauhid di atas. Jadi bukan sekedar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Bukan sekedar bacaan, akan tapi ada sebuah usaha kuat agar kita menjadi orang, kita berdoa di situ. Ya Allah, jadikan aku termasuk hamba-Mu yang bertaubat dan yang disucikan. Jadi memang berjuang untuk bertaubat dari semua dosa yang kita lakukan. Kemudian berjuang benar-benar untuk menjadi seorang hamba yang mengesahkan Allah dan tidak mensekutukannya, dan benar-benar menjadi seorang hamba yang mengakui bahwa Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Ini yang diminta dan ini yang berat. Karena pintu surga dibukakan, silakan pilih masuk dari pintu mana yang kau mau. Enggak semudah itu pula. Karenanya Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Faman kana min ahli shalah." Kita bacakan hadisnya.
Nabi bersabda, barang siapa yang menginfakkan dua jenis harta, yang sama atau mirip, ya. Jadi dia menginfakkan dua jenis harta yang sama atau mirip. Maksudnya, misal dia infak dua sapi, satu sapi dia infak, kemudian infak juga sapi yang kedua. Infak kambing, infak juga kambing yang kedua. Infak emas, infak juga emas yang kedua. Rupiah, infak rupiah berikutnya. Jadi dua jenis. Atau yang mirip, ya, dia infak emas, kemudian infak perak, ya, infak emas atau infak apa? Perak. Atau bisa infak baju. Intinya dua jenis, ya. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, nudiya fil jannah, ya Abdullah, hadza khair. Nanti kalau masuk surga, pintu surga itu akan memanggil dia. Ya, ada satu pintu surga akan memanggil. Jadi orang melakukan ini, ada satu pintu surga akan memanggil dia. Kemudian Nabi mengatakan, barang siapa yang dalam hidupnya lebih dominan ibadah sholat, bukan sholat wajib, ya, dia sholat wajib tapi juga sempurnakan dengan sholat-sholat sunnah. Du'iya min babis sholat, hamba ini akan dipanggil dari pintu sholat. Jadi dia masuk di surga, ada 8 pintu. Ntar kalau dia lebih banyak ibadah sholatnya dibanding dengan yang lainnya, maka pintu sholat akan mengatakan, fulan, kamu masuk dari arahku. Maka dia masuk dari pintu apa? Sholat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Siapa yang lebih dominan amalnya jihad, maka tanda dia hendak masuk, pintu jihad akan memanggil dia, fulan, jatahmu masuk dari aku. Maka dia masuk dari pintu jihad. Wa man kana min ahli shadaqah. Adapun yang dominan dalam amalnya, dia adalah ahli shadaqah, banyak bersedekah. Du'iya min babil shadaqah. Maka tatkala hendak masuk pintu surga, hendak masuk surga, pintu surga akan memanggilnya, fulan, engkau masuk dari aku. Dipanggil. Wa man kana min ahli shiyam. Siapa yang dominan ibadahnya adalah puasa, maka pintu rayyan akan memanggilnya, fulan, engkau masuk dari aku. Ya, ini subhanallah. Ini orang-orang yang baik itu akan dipanggil dari pintu yang dia akan masuk. Makanya jangan bingung, ini pintu masuknya dari mana nih? Pintu mana? Ada 8. Tergantung apa yang dominan dalam kehidupan kita dari ibadah tersebut. Kalau kita ahli sedekah, maka pasti pintu sedekah akan memanggil kita. Kalau yang dominan adalah puasa, maka pasti rayyan akan memanggil kita. Ini setelah pintunya dibuka. Ya, kalau disebutkan dalam riwayat, sebelum pintu ini dibuka, kan orang sudah kumpul semua. Semuanya sudah selamat dari sirat, titian yang Allah bentangkan di atas api neraka. Tapi ada juga yang jatuh ke bawah, orang kafir, sebagian muslim yang banyak dosanya, waliyadzubillah, jatuh ke dalam. Sedangkan yang selamat itu sudah berada di gerbang surga, berada di depan pintu surga. Ini mau masuk, pintunya masih tutup. Dan setiap umat itu dipimpin oleh nabi mereka masing-masing. Ya, umat Nabi Nuh ya dengan Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim dengan Nabi Ibrahim, umat Nabi Isa dengan Nabi Isa, umat Nabi Musa dengan Nabi Musa. Semua manusia itu dipimpin oleh nabinya untuk masuk surga. Tapi mereka melihat pintu surga tutup. Gimana cara bukanya ini? Udah depan mata pintu surga yang nggak masuk, tapi nggak bisa, mesti terkunci, mesti tertutup. Maka akhirnya orang-orang datang kepada Nabi Adam minta, enggak sabar masuk surga ya. Nabi Adam, bapak kami, mintalah agar pintu surga ini dibuka.
mengatakan saya nggak sanggup. Mereka pergi kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh, tolonglah. Ini tinggal masuk aja nih. Tapi belum dibuka, belum diizinkan masuk, udah lama nunggu. Nabi Nuh mengatakan, nggak sanggup saya. Pergi kepada Nabi Ibrahim, nggak sanggup. Nabi Musa, nggak sanggup. Nabi Isa, nggak sanggup. Pergi kepada Muhammad, datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, ya Muhammad, minta demoni, saya akan melakukannya. Nabi maju, ketua pintu. Apa kata malaikat ketua? Siapa? Daripada Muhammad. Oh iya, memang Allah perintahkan aku membuka pintu ini pertama kali untuk siapa? Muhammad. Maka dibuka 8 pintu itu. Tapi masuknya juga pakai antrian. Karena setiap umat bersama dengan Nabi. Karena yang maju itu Nabi kita, ya kita dari belakangnya, insya Allah. Maka kita umat terakhir, tapi kita umat yang pertama kali masuk surga. Terkadang tidak masuk itu lah. Masuk dari pintu mana ini? Bingung. Ayo. Maka setiap orang akan dipanggil oleh pintu ibadah yang dia dominan melakukannya. Kalau dominan sholat, pintu sholat panggilnya, fulan, dari sini kau masuk, bukan dari sana. Pintu puasa, pintu jihad, pintu sedekah, gitu. Dan pintu-pintu yang lainnya. Ya, sebagian para ulama mencoba untuk menamakan pintu-pintu yang 8 ini. Pintu apa saja dia? Tapi 4 pintu ini ya, pintu sholat, pintu jihad, pintu sedekah, pintu puasa, ini tidak ada perbedaan para ulama tentang nama dan pintu ini. Karena disebutkan langsung dalam teks hadis. Adapun sisanya terjadi perbedaan. Apakah itu namanya? Sehingga Abu Bakar kali itu tatkala mendengar ini, dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau seorang itu dipanggil dari satu pintu, ya wajar ya. Karena setiap orang masuk surga pasti masuk dari satu pintu. Kalaupun seandainya dia lewat dari titian, nggak ada pintu yang manggil, kira-kira bisa masuk nggak? Nggak ada yang manggil. Fulan dari saya, nggak ada yang manggil. Bisa nggak dia masuk surga? Apa jawaban? Pasti bisa. Karena dia sudah melewati apa? Neraka. Neraka itu sudah di belakang dia, nggak ada lagi di depannya. Makanya sirat itu titian yang dibentangkan di atas api neraka. Sebagian ulama menyebutkan sifatnya lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang, licin, gelap, dan ada pengait di kanan kirinya. Dan orang akan melewatinya tergantung apa? Amal yang akan mendorong dia lewat. Karena ada yang lewatnya itu bagaikan kilat, mulai melangkah cup sampai di ujung. Kayak kilat, secepat kilat, tidak ada jeda. Gitu langkah lewat. Ada yang, dan itu banyak yang seperti itu. Ada yang lewatnya seperti angin, hembusan angin, cepat tapi tidak secepat kilat. Ada yang lewatnya seperti orang memacu kuda. Ada orang lewat seperti berlari. Ada orang lewat berjalan seperti orang berjalan. Ada yang merangkak, tapi merangkak pun akhirnya dia bisa sampai. Dan ada yang jatuh ke dalam api neraka. Di bawahnya itu api neraka. Artinya siapapun yang lewat pasti masuk surga. Artinya kalaupun dia tidak dipanggil oleh salah satu di antara 8 pintu ini, pasti dia akan masuk surga. Makanya Abu Bakar mengatakan, ya siapapun pasti akan masuk ke dalam surga kalau sudah melewati apa? Jadi kalau dipanggil dari satu pintu ya wajar pasti dia akan masuk surga. Tapi ada enggak seorang hamba, kata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, fahal yud'a ahadun min tilka abwabi kulliha, adakah seorang hamba yang diperebutkan oleh semua pintu? Kalau hanya satu saja yang manggil, ya biasa. Ya, pintu sholat manggilnya akhirnya masuk ke sana, pintu sedekah manggil masuk sana, pintu jihad masuk dari sana. Tapi kalau seorang hamba, adakah ya Rasulullah semua pintu berebutan memanggilnya? Pintu jihad mengatakan
Dari sini kau masuk. Datang pintu kuasa, jangan, dari sini saja. Aku lebih hebat, punya aku lebih istimewa kalau kau masuk dari sini. Ya, ini mungkin kalau di dunia dari sini, ini bintang 5 gitu. Saya bintang 6 dari sini saja. Fasilitasnya lebih mewah di sini. Ya, bintang 7 ya. Bintang 7 sakit banget. Tapi intinya demikian. Jadi dia diperebutkan. Semua pintu menawarkan diri dan mengatakan bahwa dia lebih baik daripada pintu yang sana. Subhanallah. Maka Nabi mengatakan, nah ada hamba-hamba seperti itu ada. Berarti ini hamba dari sisi semua ibadah berminat. Ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah, ahli jihad, ahli segalanya lah. Ini jarang orang seperti, tapi ada. Bukannya Abu Bakar itu dalam hidupnya, dalam semua perkara itu beliau menonjol. Yang pernah kita dan antum semua pernah mendengar, Umar berlomba untuk mengalahkan Abu Bakar dalam kebaikan, tapi akhirnya dia lempar handuk, nggak sanggup. Tidak ada satu amal kecuali Abu Bakar di depan dalam semua amal. Ini orang yang luar biasa Abu Bakar. Allah berikan taufik kepada beliau untuk bisa melakukan semua amal. Ini Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sehingga berebut, kata Rasulullah, ada orang seperti itu dan aku berdoa berharap engkau termasuk dari mereka. Diperebutkan oleh semua pintu. Kalau dipanggil satu pintu, ya wajar. Ya, wajar dipanggil oleh satu pintu. Ya, tapi kalau semua pintu memanggilnya, ini baru luar biasa. Dan termasuk di antara mereka adalah siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala. Jadi ini doa yang mesti kita renungkan, ya, kalimatnya, maknanya, konsekuensinya, agar kita bisa masuk dari pintu surga manapun yang kita kehendaki. Ya, silakan masuk, pilih mau masuk mana. Ya, tentu setiap pintu itu menawarkan hal-hal yang luar biasa. Ya, demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya insyaallah kita lanjutkan pembahasan pada pertemuan yang akan datang terkait dengan kadar penggunaan air yang dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Berapa Nabi kadar air yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berwudu. Tapi ini bukan batasan. Artinya tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan satu mud. Satu mud itu apa istilahnya ini? Ini apa namanya? Satu jilid. Ini satu genggam, ya kan? Satu genggam lah bahasanya. Tatkala dia disatukan, ini namanya satu mud. Itu cidukan. Itu wudhu yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau berwudhu dengan satu mud. Beliau berwudhu dengan satu mud. Ya, tangan Nabi kan besar, Ustaz. Ya, tubuhnya kan besar. Ya, sebanding dong. Ya kan? Artinya air itu dipakai untuk membasuh anggota tubuh beliau. Karena tubuh beliau besar, ya sesuai dengan telapak tangan beliau. Kalau tubuh kita kecil, ya sesuai juga dengan telapak tangan kita yang kecil. Tapi sekali lagi, satu mud ini bukan bilangan atau kadar air yang kita ambil kesimpulan di situ bahwa tidak boleh lebih dari itu. Boleh, tapi jangan berlebihan. Jangan apa? Berlebihan. Nanti insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan akan datang berapa air yang dia pakai untuk wudu
beliau pakai untuk wudu dan berapa air yang beliau pakai untuk mandi junub. Ya, berapa air yang beliau pakai untuk wudu dan berapa air yang dipakai untuk apa? Mandi janabah. Jadi memang Islam kalau kita perhatikan sangat memuliakan nikmat air ini. Dan tentunya memuliakan semua nikmat. Jadi jangan kita menyia-nyiakan nikmat. Sampai disebutkan dalam hadis, sampai Nabi berpesan, apabila kalian makan kemudian ada jatuh makanan ke bawah, Nabi mengatakan, ambil, buang kotorannya, kau ambil, kau makan. Itu menunjukkan Islam sangat memerintahkan kita untuk memuliakan apa? Makanan, nikmat makan. Ini kadang ada jatuh langsung dipijak, padahal masih bisa diambil. Apalagi menyisakan makanan, itu lebih parah. Makan habis malu, makan bersih malu. Nabi SAW katakan, jangan kau sisakan makananmu untuk syaitan, karena kamu tidak tahu dari makanan yang kau makan mana yang mendatangkan keberkahan. Jadi memang harus dibersihkan makanan. Nasi-nasi itu memang harus bersih, dihabisi, kecuali lengkuas. Nggak bisa dimakan. Kalau bisa dimakan, makan itu. Nih, agak lagi pokoknya lengkuas, ambil besar pula gitu. Lebih parahnya nih para koki ini, kalau ngerendang itu sekarang lengkuasnya nggak dihancurkan memang. Gitu. Jadi tertipu kita. Nah, ini besar nih kan kita ambil. Rupanya dalam dimakan aku, itu memang tak bisa dihabisi. Tapi kalau yang lain Nabi perintahkan dihabisi. Ya, dihabisi. Yang jatuh kata Rasulullah, ambil selama masih bisa dimanfaatkan, diambil, buang kotorannya atau kotornya, kemudian ya dimakan selama masih memungkinkan. Makan bersih. Sampai Nabi SAW katakan dalam pesannya, kalau kalian makan, Nabi SAW katakan, jangan bersihkan tangan, jangan basuh tangan, jangan dilap tangan itu sampai kau zilat terlebih dahulu. Nah ini sunnah yang apa namanya? Iya, orang malu lah melakukan. Masa kayak gitu makannya, gitu. Jorok kali kan gitu. Udah tambah aja lagi kalau kurang. Ya, kita bersihkan, tambahlah. Artinya, subhanallah, ini bukan masalah nambah atau bukan nambah, tapi kita menghormati nikmat yang Allah berikan. Sebagaimana Allah mampu memberikan lebih kepada kamu dalam nikmat tersebut, kata Aisyah, dia juga mampu menariknya dari kamu kapan dia mau. Tatkala nasi, butiran nasi itu susah dicari, maka kita tahu sekali dan yakin sekali bahwa kita akan tahu kadar mulianya satu butir itu. Kalau dia lagi tidak ada, susah didapat, nah, itu istimewa jadi. Itu istimewa. Sama seperti seorang sahabat yang dalam pertempuran komandannya hanya memberikan satu hari, satu malam, satu butir kurma. Satu butir kurma. Jadi satu udah mau habis nih makanan, satu butir kurma. Setiap orang dicatat nih satu butir, satu hari satu malam. Satu butir disap-isap kayak permen, keluarga lagi simpan. Isap-isap kayak permen, keluarga lagi simpan. Sampai datang jatah 24 jam berikutnya. Sahabat seorang tabi'in mengatakan, apa cukupnya satu butir kurma? Maka dia mengatakan, kita dalam nikmat ini tahu, sadar kedudukan nikmat tadi tatkala dia sudah tidak ada. Jadi tatkala satu butir itu dibagi setiap hari, habis sudah tidak ada bagian, baru kita tahu satu butir kemarin luar biasa rupanya. Kalau enggak tahu kita. Ya. Jadi satu piring nasi ini istimewanya kapan? Kalau enggak ada lagi satu piring. Tapi kalau masih ada 10 piring, yang satu piring enggak istimewa.
Apalagi kalau ada ribuan piring, nggak istimewa satu piring. Tapi kalau sudah tidak ada, baru ya Allah nikmat kalian kemarin. Karenanya muliakan nikmat Allah, jangan disia-siakan. Makan bersihkan makannya. Kecuali yang memang tidak mungkin dimakan, tidak mungkin dimakan ya, memang jangan. Apalagi kalau sampai pada tingkat membahayakan. Ya, artinya kalau kita ambil ini kotorannya sudah melekat, ini membahayakan misalnya, ini yang boleh kita buang. Walaupun kadang-kala kondisi seperti itu juga, dalam kondisi tertentu nggak ada istilah bahaya. Sa'ad bin Waqqas bercerita di saat mereka dibaikkan oleh orang-orang kafir pada suatu malam, saya buang air kecil. Kemudian saya terasa air itu jatuh ke benda agak kasar karena beliau itu pipisnya, kencingnya itu di padang pasir. Terkena kencing, kayaknya jatuh airnya tadi ke tempat atau ke benda yang keras. Setelah selesai kencing, dicek, tulang unta, nggak ada makan, diambil, dibersihkan dari najisnya, ditumbuk, dimakan. Mungkin kalau kita ngapain? Ya, ngapain makan tulang? Dagingnya saja berlebih. Itu kan karena berlebih. Coba kalau tidak, sama seperti air, kita mungkin ya, ngapain pakai air itu ini? Buka keran agak kotor, tutup lagi. Agak kotor, tutup lagi kan gitu. Tetap yang bersih. Kenapa? Karena masih banyak pilihan. Coba tanya ke teman-teman di Afrika sana, yang kekeringan, nggak ada pilihan. Sekotor apapun air itu yang paling nikmat bagi mereka. Yang penting ada air. Makanya alhamdulillah kita syukuri nikmat Allah berikan dari segala sisi. Air banyak di negeri kita, makanan banyak. Mau makan apa saja bisa. Ini mesti disyukuri. Kalau tidak disyukuri, semoga Allah selamatkan kita dalam demikian. Kisahnya itu sama seperti bendungan Ma'arib yang ada di negeri Sabah. Sabah itu nama apa? Nama surat Al-Quran. Surat apa? Sabah. Laqad kana li Sab'in fi maskanihim ayat. Sungguh pada negeri Sabah terdapat apa? Tanda-tanda kebesaran Allah. Ceritanya itu mereka luar biasa hidupnya, tapi pada suatu hari mereka ingkar terhadap nikmat Allah. Apa yang dilakukan oleh Allah? Allah hancurkan bendungan itu. Dalam sebagian cerita Israelian, yang menghancurkannya sebabnya adalah tikus yang melubangi bendungan tadi. Hancur bendungan tadi, sehingga akhirnya mereka pun hidup dalam kesusahan yang pada akhirnya mereka tinggalkan negeri mereka, berpindah. Maka negeri kita, Masya Allah, apa yang tidak ada negeri, semuanya ada. Buah berbagai macam buah. Kalau beberapa negara bangga dengan buah-buah mereka tertentu, buah tertentu, kita bangga dengan semua buah yang ada di sini. Kota kita terkenal dengan kota apa? Rambutan. Tapi bukan hanya rambutan saja bisa ditanam di sini. Semua bisa ditanam. Mangga bisa ditanam, durian bisa ditanam, apalagi semangka bisa ditanam. Sampai pohon kurma pun bisa ditanam, walaupun buah atau tidak ada, Allah alam, bisa ditanam. Subhanallah, nikmat. Ada kekurangan air kita? Enggak ada. Walaupun kemarau, waliyadzubillah, kemarau panjang, kalau kurang iya, tapi kalau tidak ada enggak. Ya, mungkin sebagian sumur kering, tapi di titik yang lain banyak tetap air. Ini nikmat yang Allah berikan pada kita. Ya, nikmat yang Allah berikan pada kita. Ya, bahan makanan pokok kita padi, beras, nasi ada. Walaupun kadang-kadang harganya misalnya naik, tapi alhamdulillah semua kita bisa beli, bisa makan. Ini nikmat yang luar biasa yang harus disyukuri. Di antara juga nikmat di negeri kita, nikmat ketentraman, nikmat keamanan. Ini harus disyukuri. Tenang. Ada antum takut tadi pergi dari rumah ke masjid ini sebelum subuh berangkat? Ada khawatir?
Nggak ada. Coba di beberapa negara, mana bisa kumpul-kumpul seperti ini? Dibom. Nah ya, di dalam negara-negara konflik, coba lihat di Gaza bagaimana, di Palestina, lihat di Suriah, lihat di Libya, ya, lihat di subhanallah, ini nikmat. Kita pergi ke satu daerah, ke daerah yang lain aman tentram. Ada pemerintah yang dimuliakan, yang dihormati, yang masih memiliki wibawa. Aparat kita masih punya wibawa. Coba kalau aparat nggak ada wibawanya lagi. Mari kita lihat waktu kita pergi misalnya keluar kota, keluar provinsi, jalan tengah malam, ada polisi nunggu di pinggir jalan? Nggak ada. Maka mungkin di kantor tidur kan. Tapi orang aman. Artinya kalau ada apa-apa tinggal hubungi. Padahal tak ada tangganya di situ. Tapi ini menunjukkan bahwa aparat kita, pemerintah kita itu masih memiliki apa? Wibawa, dihormati, dimuliakan oleh masyarakatnya. Maka ini adalah nikmat yang wajib disyukuri. Jangan pula berdoa, ya Allah jadikan negeri kami seperti Suriah. Luar biasa. Jangan doa bersyukur, berterima kasih kepada siapa? Kepada Allah dan kepada setiap orang yang bisa memberikan fasilitas itu. Ya, karena nikmat itu akan dipertahankan oleh Allah kalau kita bersyukur. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum sampai mereka yang berubah diri mereka sendiri. Maksudnya apa? Tafsir yang paling sahih, kalau Allah berikan nikmat kepada satu kaum, nikmat itu nggak akan Allah cabut sampai mereka kufur. Kalau mereka kufur, Allah cabut. Maka jaga nikmat tadi. Di antaranya dengan apa? Menggunakan nikmat-nikmat tersebut sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Ini di antara bentuk syukur kita kepada Allah. Ya, karena kita hidup di negeri yang banyak orang iri dengan kita. Banyak orang yang iri dengan kita. Banyak orang yang ingin merampas apa yang ada di tangan kita. Karenanya kita bersyukur kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya nikmat ini tetap diabadikan oleh Allah SWT untuk kita dan untuk negeri kita. Demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah SWT yang dapat kita sampaikan. Kita cukupkan pembahasan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.